Kebersihan adalah kunci kenyamanan. Ya, pastinya Bunda di rumah sudah tidak asing lagi ya dengan pepatah tersebut. Nyatanya, dengan rumah yang bersih dan rapi, penghuninya akan merasakan kenyamanan dan ketenangan. Namun, bagaimana sih tips merawat rumah supaya bersih dan selalu rapi? Sedangkan merapikan dan membersihkan rumah menjadi pekerjaan yang gampang-gampang susah untuk dilakukan bunda-bunda di rumah. Oh iya bun, rumah bersih dan rapi bukan berasal dari peralatan pembersih yang canggih dan mahal ya, melainkan kemauan dan kemampuan pemiliknya. Berikut aku punya tips untuk bunda-bunda di rumah bagaimana agar rumah bersih dan rapi ya. Yang pertama, membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Jangan biarkan tempat tidur berantakan ya bunda. Kebiasaan merapikan tempat tidur langsung setelah bangun seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang sukses dan teratur. Untuk itu, mulailah hari dengan sempurna. Mulailah dengan merapikan tempat tidur, mengganti spray sarung bantal bila perlu setiap minggu ya bun, agar kamar bersih dan juga rapi dan juga segar. Merapikan tempat tidur adalah aktivitas sederhana yang dilakukan setelah bangun pagi, tetapi justru seringkali dilewatkan bun. Padahal kalau kita merapikan tempat tidur setelah kita bangun pagi, kita akan mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan semangat baru untuk menyelesaikan semua pekerjaan selanjutnya. Dan juga ketika kamar yang terlihat rapi dan juga bersih, tentu enak dipandang mata ya bun. Tak hanya secara estetika, kamar yang rapi juga membuat diri merasa nyaman untuk beristirahat dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Gitu ya bun. Oleh karena itu, yuk bersih-bersih kamar. Tips yang kedua adalah membersihkan dapur setelah memasak. Salah satu hal yang seringkali membuat atau ditunda karena alasan lelah dan malas adalah membersihkan dapur setelah memasak ya bun. Padahal hal itu sangat berbahaya ya bun, apalagi jika membersihkan dapur ditunda terlalu lama. Bisa jadi sisa peralatan memasak berubah menjadi sarang bakteri dan sumber penyakit. Dan juga ketika kita sering membersihkan dapur setelah saat selesai kita memasak, di selanjutnya hari atau di kemudian hari kita akan selalu semangat untuk memasak di dapur. Gitu ya bun. Membersihkan minyak yang menempel di area dapur dan tidak membiarkan minyak yang jatuh atau minyak sisa menempel di area dapur, mengelap area dapur yang terlihat berdebu, dan mulai mencuci untuk peralatan memasak juga itu ternyata sangat simpel ya bun. Lanjut lagi di tips yang ketiga, mencuci piring kotor setelah sehabis makan ya bun. Jika piring kotor tidak langsung dicuci, kotoran akan mengeras dan membuat tidak hemat air ya bun, tidak hemat energi, dan sabun yang dikeluarkan pun berlebih. Apakah bunda adalah orang yang langsung segera mencuci piring atau membersihkan setelah menggunakannya, atau sebaliknya, tidak langsung mencuci piring setelah makan? Disadari atau tidak, langsung mencuci piring dengan segera setelah makan ternyata bisa menjaga kesehatan tubuh. Setidaknya ada banyak dampak positif langsung mencuci piring setelah makan ya bun. Selain membuat dapur lebih bersih, lebih rapi, rumah juga bisa menjadi lebih sehat. Dan jangan lupa juga ya bun, setelah mencuci piring, bunda-bunda harus membersihkan wastafelnya juga ya bun, agar sampah-sampahnya tidak berserakan dan membuat busuk di wastafel. Manfaat lainnya setelah makan dan kita langsung mencuci piring itu adalah kita lebih hemat waktu dan juga tenaga ya bun, karena proses mencuci piring akan menjadi lebih mudah karena piring yang kita cuci tidak banyak. Oke, lanjut lagi ke tips yang keempat, mensortir barang yang tak terpakai. Mensortir atau memilah barang yang sudah tidak lagi dipakai di dalam rumah,
Aktivitas ini memberikan manfaat yang baik bagi fisik maupun mental ya bun. Ketika Bunda seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan dan menempatkan barang-barang di rumah, baik itu di lemari, ruang penyimpanan, atau bahkan meja kerja, mungkin itu pertanda bahwa Bunda perlu memulai untuk mensortir barang-barang yang Bunda tidak perlukan ada di dalam rumah Bunda. Dan banyak sekali manfaat kalau kita mensortir barang yang sudah tidak terpakai. Salah satunya adalah kesehatan fisik dan mental. Mungkin di sini bunda-bunda heran dan bertanya-tanya, kok bisa sih bun? Ternyata bun, lingkungan yang berantakan seringkali meningkatkan stres bagi kebanyakan orang. Dan wanita yang memiliki rumah rapi akan lebih rendah tingkat stresnya daripada wanita yang memiliki rumah berantakan. Oleh karena itu, ketika kita mensortir barang-barang yang kita sudah tidak gunakan dengan baik, maka barang yang lain yang masih kita gunakan, kita akan mengetahui di mana tempatnya, letaknya. Dan barang-barang yang tidak terpakai bisa kita buang, atau kalaupun masih bisa digunakan, kita akan menggunakannya atau menyimpannya di gudang. Dan juga rumah yang sangat berantakan dikarenakan banyak barang yang tak terpakai di dalam rumah tersebut, menyulitkan kita saat kita mencari sebuah barang gitu ya bun, dan serta akan mengalihkan perhatian kita untuk membongkarnya dan membuatnya menjadi lebih berantakan. Maka dari itu, mensortir barang itu perlu kita lakukan ya bun dalam rumah setiap bulan ataupun setiap minggu sekali. Oke, di sini sambil aku beresin barang, mensortir barang yang aku perlukan untuk aku simpan, aku mau sapa-sapa dulu untuk bunda-bunda di rumah yang udah setia nonton channel aku. Hai bunda-bunda, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini aku udah selesai mensortir barang ya bun, dan di sini aku mau buang aja dan aku mau bakar sekalian. Lanjut lagi di tips selanjutnya, kumpul segala barang yang berserakan dan simpan pada tempatnya. Ada begitu banyak barang yang kita miliki di dalam rumah. Biasanya kita menyimpan barang-barang tersebut di tempat-tempat tertentu ya bun, seperti di dalam rak atau di dalam kotak. Tujuannya tentu saja agar barang-barang itu tersimpan rapi dan tidak tercecer. Ada kalanya juga kita menggeletakkan barang yang sudah kita pakai di mana saja dan malas menyimpannya kembali ke tempat semula ya bun. Padahal walau terlihat sepele, menyimpan kembali barang pada tempatnya setelah dipakai bisa membawa banyak manfaat ya bun. Contohnya adalah barang akan mudah ditemukan ketika kita membutuhkannya. Dan masih banyak manfaat lainnya ya bun. Oke, di sini aku melipat pakaian dan aku mau simpan ke dalam lemari biar tersusun rapi ya bun, dan gak terlihat berantakan juga. Sambil aku melipat pakaian, aku mau kasih tahu, aku mau ucapkan terima kasih untuk bunda-bunda yang udah subscribe channel ini. Dan untuk bunda-bunda yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe, like, komen, dan juga share. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar bunda-bunda di rumah tidak ketinggalan video menarik dari aku. Karena sesungguhnya subscribe dari bunda-bunda itu membuat aku semangat upload video setiap hari, seedukasi dan semenarik mungkin. Maka dari itu jangan lupa di subscribe ya. Selanjutnya simpan pakaian kotor pada tempatnya ya bun. Oke, lanjut lagi ke tips selanjutnya, sapu segala penjuru rumah agar terlihat bersih, dan juga bakar sampah yang ada biar terlihat bersih juga ya bun. Selain membuat rumah menjadi lebih bersih, menyapu juga membuat tubuh kita lebih sehat ya bun. Tanpa kita sadari, menyapu sama dengan kegiatan berjalan kaki dan melatih otot-otot lengan ya bun. Jadi bun, saat kita menyapu, kita juga akan membakar kalori di tubuh kita ya bun.
Dan ketika kita menyapu, Bunda bisa membersihkan debu serta kotoran penyebab penyakit serta infeksi ya Bun. Berarti dengan menyapu secara rutin sudah mencegah Bunda dan keluarga dari bahaya serangan virus. Maka kita pun akan lebih nyaman dan lebih bersih tinggal di dalam rumah. Dan kenapa selanjutnya harus membakar sampah? Mungkin bunda-bunda di rumah lagi bertanya ya Bun. Sebenarnya, keberadaan sampah tak akan pernah habis selama keberadaan manusia tetap ada. Bahkan, jumlah manusia dari tahun ke tahun terus meningkat. Agar sampah tak menjadi polemik berkepanjangan bagi manusia, ada baiknya mulailah menjaga lingkungan. Salah satunya dengan menyapu dan membakar sampah tersebut. Oke, di sini aku udah selesai sapu untuk bagian dalam rumah aku ya Bun. Selanjutnya aku mengumpulkan sampah untuk aku bakar di belakang rumah aku. Di sini aku menggali-gali. Sebenarnya ini udah aku bakar kemarin dan hari ini aku mau bakar lagi. Cuman mungkin gak kebakar semua bagian bawahnya. Oleh karena itu aku gali-gali biar bawahnya itu kebakar juga ya Bun. Dan di sini sambil aku bakar-bakar sampah, aku sambil mengutin sampah yang lainnya. Karena aku kalau buang sampah di plastik itu untuk sampah makanan aku sengaja cecerin gitu ya Bun. Biar kucing, ayam itu bisa makan. Selanjutnya kalau udah kering sampah plastiknya aku kumpulin gini biar bisa aku bakar ya Bunda. Semoga tips ini bisa bunda-bunda terapkan di rumah agar bunda-bunda bisa mendapatkan rumah yang bersih dan selalu rapi. Sambil bakar-bakar sampah, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk bunda-bunda yang udah mengklik dan menonton video ini menyimak sampai akhir. Terima kasih banyak, apalagi untuk bunda-bunda yang udah subscribe, terima kasih banyak. Tanpa bunda-bunda mungkin aku tidak akan di titik ini. Wassalamualaikum.